Halo semuanya, perkenalkan saya Sofiolin. Saya mahasiswa Universitas Internasional Batam dengan jurusan akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tahap-tahap membuat sistem akuntansi yang sederhana, mulai dari membuat tabel sampai dengan transaction form. 4 tahap. Yang pertama adalah membuat table, yang kedua membuat relationship, yang ketiga membuat master form, dan yang terakhir adalah membuat transaction form. Cara membuat tabel yaitu pertama kita ke tab create dan klik table. Setelah tabel muncul, kita klik kanan pada nama tabelnya dan klik design view. Setelah itu kita akan beri nama table sesuai yang diperlukan. Di sini saya akan menamakannya chart of account. Pastikan nama tabel tidak menggunakan spasi dan klik OK. Setelah muncul tabel yang diinginkan dengan nama yang diinginkan, sekarang kita akan memasukkan field name sesuai yang diperlukan. Di sini kita masukkan account header number, account header name, account number, dan account name. Setelah itu kita akan men-set primary key di field name yang benar. Jadi di tabel ini primary key yang saya inginkan ada di account number. Setelah men-set primary key di field yang benar, sekarang kita pastikan semua data type itu short text. Dan pastikan index pada primary key itu yes, no duplicate. Ini tampilan akhir dari tabelnya dan akan saya buat untuk tabel ini. Ini merupakan semua tabel yang telah saya create dalam membuat sistem. Nah, setelah semua tabel dibentuk, kita akan lanjut ke membuat relationship. Jadi kita ke tab database tool dan klik relationship. Setelah itu kita akan masukkan semua table. Nah, setelah semua table dimasukkan, sekarang kita akan saling menghubungkan primary key dengan field name yang sama di foreign key di field yang lain. Jadi, misalnya pada account name ini, kita akan klik kanan dan tarik ke account number pada field name lainnya. Setelah ini kita akan men-checklist, enforce referential integrity, dan cascade update related fields, dan klik create. Ini hasil dari relationship yang telah di-create. Setelah itu saya akan menghubungkan relationship yang lain dengan field name yang sama. Setelah semua relationship telah terhubung, kita akan mengadjustnya supaya lebih gampang dilihat. Ini merupakan hasil akhir dari relationship yang telah di-adjust. Setelah membuat relationship, kita akan save dan lanjut untuk membuat form. Angka pertama adalah klik tabel yang akan kita buat formnya. Selanjutnya ke tab create dan klik form. Setelah itu kita klik kanan pada form dan klik design view. Di sini kita dapat mengubah tampilan form yang kita inginkan. Kita dapat blok semuanya dan klik kanan dan klik remove layout di layout. Di sini kita dapat mengadjust ukuran box sesuai yang kita inginkan. Nah, setelah kita sudah puas dengan tampilan formnya, kita dapat memasukkan comment button. Untuk membuat comment button, kita akan ke tab form design dan kita akan cari ikon button. Setelah itu, kita akan meletakkan button di tempat yang kita inginkan dan kita dapat membuat button dengan komen yang kita mau. Setelah itu, kita akan diberi pilihan untuk mengubah ikon dari comment button. Saya akan menamai comment button saya dengan new dan meletakkannya sesuai dengan yang saya mau. Lanjutkan tahap ini sampai kita memiliki semua comment button yang diperlukan. Beginilah tampilan akhir dari comment button yang telah saya buat. Jadi langkah pertama adalah kita akan ke table,
sales header, dan klik create ke form wizard. Setelah itu kita akan mentransfer semua field, dan next. Kemudian kita akan memilih layout columnar, dan memberi nama form sebagai sales form, dan klik modify the forms design. Setelah itu, ini merupakan transaction form yang telah kita create. Transaction form ini dibagi menjadi 3 bagian, form header, detail, dan form footer. Jadi sekarang kita double klik pada detail. Setelah itu kita akan ke form design, dan kita akan cari ikon sub report. Kita akan meletakkan combo box di tempat yang kita inginkan, dan kita akan memilih opsi pertama. Setelah itu, kita akan mengambil informasi dari sales detail, dan kita akan memindahkan semua field. Next lagi, kemudian kita dapat menamainya sebagai sales detail. Ini hasil dari sub-report yang akan muncul. Setelah itu, kita dapat mengadjust ukurannya sesuai yang kita inginkan. Setelah kita mengadjust ukuran sesuai yang akan kita inginkan, kita akan membuat combo box. Di sini karena kita akan membuat combo box dari custom code, jadi kita akan hapus terlebih dahulu. Terus kita ke tab form design dan cari ikon combo box. Setelah itu kita tarik sesuai ukuran yang kita mau. Dan mengklik opsi yang pertama. Karena data yang akan kita ambil itu dari customer code, kita akan ke tabel customer dan klik next. Setelah itu kita akan pindahkan customer code dan customer name. Karena kita akan membutuhkan kedua informasi tersebut. Di bagian ini kita dapat menentukan urutan dari field yang kita mau, baik dimulai dari customer code ataupun customer name. Next. Setelah ini kita akan mencentang hide key column. Next. Setelah itu kita akan pilih opsi store that value in this field. Sekali lagi, karena kita mengambil data dari customer code, jadi kita akan pilih customer code. Next, kita akan beri nama combo box-nya dengan customer code. Dan klik finish. Jadi ini hasil dari combo box customer code. Setelah itu kita dapat mengadjust ukurannya sesuai yang kita inginkan. Setelah kita membuat combo box, kita akan membuat comment button seperti yang sudah kita buat di form, di master form. Langkah selanjutnya adalah add existing field. Jadi kita ke tab form design dan klik add existing field. Di sini kita akan mengklik show all tables. Terus kita akan mencari customer. Kita akan ke field customer untuk mencari customer code. Kita akan drag field ini ke samping customer code dan kita akan hapus field. Nah, langkah terakhir dalam membuat transaction form adalah kita klik kiri pada customer code, kita ke property sheet, dan ke bagian all. Setelah itu kita ke opsi enable. Dan ganti enable menjadi no. Setelah itu, ini merupakan tampilan akhir dari transaction form dari sales form. Kita dapat mengulangi langkah ini ke semua transaction form yang akan kita bentuk. Beginilah langkah-langkah dalam membuat database dimulai dari table sampai dengan transaction form. Terima kasih.